Karena kan Aceh Tamiang itu ada yang versi modernnya nih, ada yang sudah sangat berkembang kotanya di pusat kota, tapi ada beberapa kecamatan yang masih sangat-sangat desa gitu. Jadi kalau ke sana tuh memang harus jaraknya tuh 1 jam dulu, kemudian lewatin pohon sawit, perkebunan segala macam. Nah, perbedaannya adalah ketika mereka itu yang di desa-desa terpencil itu mereka lebih survive. Gitu, itu yang saya temukan. Kenapa? Karena ketika saya bertanya, misalnya ibu, bapak, gimana nih kondisi psikologisnya, gimana nih traumanya? Oh, saya sih udah biasa misalnya. Karena yang saya punya cuma rumah itu aja satu. Ketika itu hilang, ya saya akan buat lagi yang baru. Saya akan cari pekerjaan lagi supaya saya hidup gitu. Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Sobat Antara, di episode kali ini kita sengaja akan mengangkat tema mengenai bagaimana memulihkan luka jiwa, khususnya untuk para penyintas atau korban bencana. Karena ketika kita melihat pada bulan November 2025 kemarin begitu, telah terjadi bencana alam dan itu meninggalkan luka mendalam khususnya bagi para penyintas. Dan untuk memulihkan dari apa yang terjadi di wilayah bencana, tentunya sejumlah upaya dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk oleh Kementerian Kesehatan nih, yang menerjunkan relawan tim cadangan kesehatan untuk memulihkan rasa trauma khususnya bagi para penyintas bencana. Dan terkait hal ini, kita akan langsung ngobrol saja begitu dengan salah seorang relawan tim cadangan kesehatan yang sekaligus juga adalah seorang psikolog klinis. Ini adalah Ana Aulia. Selamat datang di Antara. Selamat pagi. Iya, kita pengen dengar langsung dari pengalaman kamu ya selama berada di wilayah bencana gitu. Itu kan sebetulnya menjadi satu pengalaman yang tidak mudah, apalagi lokasi bencana kita tahu fasilitasnya juga tidak lengkap, sangat terhambat, dan bagaimana bisa kamu ingin berperan serta di situ. Oke. Ya itu tadi ya, panggilan kemanusiaan terutama yang pertama. Saya merasa di sana, ini kan saya ikut batch 3 ya. Batch 3 itu memang kita berfokusnya pada psikososial. Jadi setelah batch 1, batch 2 selesai dengan sandang pangan papan, batch 3 ini lebih banyak psikolognya gitu. Jadi saya sih lebih ingin membantu mereka memulihkan dari trauma, memulihkan, berkoneksi kembali dengan lingkungan dan bisa survive. Oke. Apa kira-kira waktu pas lagi di sana, ada berapa banyak para penyintas yang kamu berikan layanan psikososial maupun juga trauma healing? Banyak sekali ya tentunya ya. Jadi memang kita satu tim itu dibagi per kecamatan. Di kecamatan itu seberapapun banyaknya itu akan kami tampung gitu. Tapi kalau untuk itu kan tadi psikososial ya. Kalau untuk trauma healingnya mungkin ada beberapa, 1, 2, 3 ada gitu. Kalau trauma healing kan berbeda nih dengan psikososial ya. Kalau trauma healing memang kita berfokusnya pada yang sudah terdiagnosa atau terindikasi trauma, PTSD dan lain sebagainya. Kalau psikososial itu kita hanya merekoneksi kembali mereka dengan lingkungan sosial agar tidak terjadinya trauma. Oke, berarti trauma healing dan psikososial ini berbeda ya. Betul. Itu tadi pendekatan seperti apa tuh yang dilakukan selama memberikan layanan tersebut? Kalau untuk kita kan pertama psikolog ini kita screening dulu ya. Jadi ketika kita diterjunkan pada satu wilayah, misalnya satu kecamatan, psikolog ini bertugas untuk men-screening beberapa penyintas di situ yang bisa terkena trauma gitu ya. Nah dari screening itu dihasilkan kita baru bisa memberikan trauma healing gitu. Tapi kalau untuk secara keseluruhan, terutama untuk anak-anak, kita bisa berikan psikososial berupa misalnya terapi atau bermain atau kita misalnya terapi bergerak, berjalan dan lain sebagainya. Waktu itu berangkatnya kapan? Kan kejadian bencana tuh kalau nggak salah di sekitar menjelang akhir November gitu ya. Waktu itu kamu berangkatnya kapan? 18 sampai 31 Januari 2026. Oke. Dari Jakarta berarti itu dibagi berapa orang untuk berangkat ke sana, dan pada saat memberikan trauma healing kamu bersama dengan berapa psikolog lainnya kah untuk memberikan layanan tersebut? Nah kebetulan di batch 3 itu kita ada beberapa psikolog, jadi nggak cuma dari Jakarta, ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya, jadi macam-macam. Dan di sana itu
Kita sekitar ada 14 orang psikolog klinis khusus untuk di Aceh Tamiang. Mekanismenya adalah kita dibagi per grup. Jadi satu grup itu ada yang ada psikolog klinisnya, ada yang enggak. Jadi memang satu kecamatan itu per satu psikolog klinis gitu. Jadi cuma satu psikolog klinis untuk menangani seluruh satu kecamatan itu. Dan kategori usia mungkin apakah hanya anak-anak saja yang waktu itu kamu layani, atau misalnya orang tua juga atau bahkan lansia? Nah, untuk layanan kita semuanya ya, karena memang kan satu grup itu kita misalnya ke satu kecamatan nih, nanti ada dokternya, ada perawatnya, kemudian ada kesehatan lingkungan, mereka bersama-sama mengasesmen dulu nih, apa nih yang dibutuhkan gitu. Kalau misalnya saya khusus psikolog ini tadi screening, kemudian kalau membutuhkan trauma healing baru saya berikan, kalau psikososial itu biasanya semuanya sih bareng-bareng langsung gitu. Oke. Waktu pertama kali Ana datang, seberapa excited sih mereka ketika bahwa tahu nih akan ada satu program yang namanya trauma healing dan juga layanan psikososial yang mungkin bisa memulihkan itu tadi ya, rasa takut mereka dari bencana, mungkin memberikan ruang aman bagi mereka supaya kembali bisa beraktivitas normal. Seperti apa waktu itu? Nah, menariknya adalah karena saya batch 3 ya, mungkin karena sudah ada batch 1, batch 2, mereka sangat welcoming banget. Sangat welcoming, sangat excited dan sudah terbiasa dengan bantuan para relawan ya. Bahkan ada beberapa anak-anak yang mereka attach banget sama kita, kayak nggak boleh pulang atau foto bareng dulu dan segala macam gitu. Ya. Welcoming banget. Iya, saking mungkin mereka juga butuh sesuatu yang berbeda. Betul. Dan mungkin program-program yang atau pendekatan-pendekatan yang diberikan dari psikososial maupun juga trauma healing juga ada hal-hal yang sifatnya menghibur. Boleh diceritain nggak sih metode-metode mungkin yang diberikan, pendekatan seperti apa waktu itu sehingga akhirnya mereka jadi ngangenin terus kalian gitu, kehadiran kalian? Terutama anak-anak ya, saya fokusnya kalau untuk psikososial anak-anak karena mereka kan sebelumnya kehilangan teman bermain, kehilangan rumah, kehilangan tempat untuk mereka berpendidikan dan lain sebagainya gitu. Jadi ketika kita datang, kita biasanya ajak main dulu tuh. Nanti kalau misalnya mereka mau, kita tanyakan nih, kamu mau main atau kamu mau gambar gitu. Nanti kalau misalnya mau gambar, baru kita bisa bikin art terapi. Nah, di gambar itu sebenarnya kan bukan hanya art terapi, tapi bagaimana kita melihat sisi gambarnya dia. Ada beberapa anak yang mereka gambarnya justru bukan pemandangan, tapi gambar banjir, gambar tenda gitu. Jadi itu bisa terlihat di situ juga ya, apa yang mereka rasakan. Misalnya selama bencana berlangsung dan itu mereka luapkan gitu, mereka ungkapkan dalam sebuah gambar. Betul. Tapi seberapa besar sih sebetulnya kegiatan menggambar terhadap penyembuhan rasa trauma atau rasa takut mereka? Bagi anak-anak itu cukup signifikan ya, karena kan anak-anak itu kan kompleks ya, dia tidak secara verbal bilang saya sedih atau saya merasa trauma, itu mereka tidak bisa bilang, tapi mereka itu meluapkannya itu tadi dengan gambar misalnya, atau dengan diem aja nggak main sama temennya, itu yang kita justru psikososial. Perlu pendekatan. Oke. Tapi artinya berbeda dong ketika kita melakukan pendekatan dengan misalnya para orang tua, remaja, atau mungkin lansia, itu pendekatannya seperti apa? Betul, berbeda. Jadi kalau misalnya, itu kan tadi usia anak-anak mungkin lebih welcome ya. Nah, pengalaman saya usia lansia ya, itu akan lebih sulit untuk didekati. Karena ya itu tadi ya, mereka biasanya sendiri, kemudian mereka juga lebih memikirkan, ini saya jauh dari anaknya, jauh dari saudaranya, segalanya, sanak keluarganya intinya gitu. Jadi pendekatannya memang lebih lama nih kalau untuk lansia. Tapi kalau untuk dewasa misalnya yang ibu-ibu, bapak-bapak itu mereka lebih gampang juga sih seperti anak-anak. Itu sih kendalanya. Oke. Aceh Tamiang ini kan menjadi satu wilayah yang kondisinya cukup kritis ya dibandingkan dengan wilayah lain. Ana sendiri bisa mendeteksi nggak sih kondisi psikis yang mereka rasakan selama bencana ini seperti apa? Mungkin bisa dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain yang mungkin dampaknya tuh tidak cukup besar jika dibandingkan dengan Aceh Tamiang. Menariknya adalah yang saya amati ya secara sosial, kalau di Aceh Tamiang itu dibagi jadi 2 kelompok besar sebenarnya. Karena kan Aceh Tamiang itu ada yang versi modernnya nih, ada yang sudah sangat berkembang kotanya di pusat kota, tapi ada beberapa kecamatan yang masih sangat-sangat desa gitu. Jadi kalau ke sana tuh memang harus
jaraknya tuh 1 jam dulu, kemudian lewatin pohon sawit, perkebunan segala macam. Nah, perbedaannya adalah ketika mereka itu yang di desa-desa terpencil itu mereka lebih survive. Gitu. Itu yang saya temukan. Kenapa? Karena ketika saya bertanya, misalnya ibu, bapak, gimana nih kondisi psikologisnya, gimana nih traumanya? Oh, saya sih udah biasa misalnya. Karena yang saya punya cuma rumah itu aja satu. Ketika itu hilang ya saya akan buat lagi yang baru. Saya akan cari pekerjaan lagi supaya saya hidup gitu. Berbeda dengan misalnya orang kota yang dia sudah punya banyak sekali ini ya, misalnya dia punya toko, dia punya pekerjaannya harta ini. bendanya udah harta banyak bendanya gitu sudah ya? banyak, itu akan lebih sangat terguncang karena banyak kehilangan, kemudian lebih lama lagi untuk recovery-nya seperti itu. Berarti rasa ikhlas dan rasa penerimaan justru yang sebenarnya bisa memulihkan ya ketakutan kita akan itu tadi ya. Misalnya mereka yang sudah biasa berdampingan hidup dengan bencana atau mungkin terbiasa hidup susah, misalnya kan berada di desa tadi, itu jauh lebih legowo ya istilah bahasa kita. Menarik sih, bicara bencana ini kan pasti ya semua orang tidak menutup kemungkinan ya, pasti akan mudah merasakan trauma entah apapun, baik ada bencana yang tiba-tiba mendadak datang atau bahkan hal-hal biasa saja bisa jadi trauma mendalam bagi seseorang gitu. Kalau kita bisa kategorikan yang paling rentan untuk mengalami trauma, khususnya misalnya di wilayah bencana ini, siapa sih sebetulnya? Apakah mereka anak kecil kah? Atau mungkin lansia kah? Seperti apa tuh? Ada beberapa kelompok umur yang rentan sih ya. Kelompok yang pertama itu pasti anak-anak. Karena kan tadi ya anak-anak itu tidak bisa mengekspresikan emosi secara verbal. Jadi ketahuannya nih pasti akan belakangan nih, tergantung dari sikapnya gitu ya. Kemudian kelompok rentan juga itu lansia. Gitu. Yang tadi lansia ketika dia diterpa bencana, dia sendirian, gak ada yang nolongin, dia hidup sendiri gitu ya. Itu akan lebih rentan. Gitu. Dan yang terakhir dewasa. Iya, betul. Karena sejatinya manusia ini kan makhluk sosial yang harus terus selalu ada dalam kehidupan sosialisasi gitu ya, kehidupan dengan banyak orang. Tapi seberapa pengaruh sih sebetulnya ketika rasa trauma itu tidak disembuhkan gitu? Karena kan terkadang orang itu cenderung melihat sesuatu itu secara visual saja gitu, secara fisik saja yang terlihat. Kita tahu sendiri kalau kesehatan mental ini kan tidak bisa dilihat ya, hanya bisa dirasakan oleh orang tersebut. Bagaimana kita bisa menganalisis bahwa ya rasa trauma itu perlu diobati loh. Rasa takut itu perlu diobati dan ini justru akan fatal jika tidak segera ditangani. Mengganggu aktivitas terutama. Ya, jadi rasa trauma yang tidak terobati itu pasti akan mengganggu aktivitas sehari-hari, mengganggu pekerjaan, mengganggu relationship dengan orang lain gitu kan. Dan kadangkala yang tidak disadari adalah misalnya seorang PTSD terkena trauma, kemudian dia tidak menyadari dan membiarkan saja, tapi orang-orang di sekelilingnya nih yang akhirnya sadar nih, kok misalnya setiap ada suara air dia takut nih, padahal dia takutnya ada banjir gitu loh. Itu jadi ya memang orang-orang sekitarnya sih yang biasanya yang akan merasakan dampak atau gangguan dari seseorang yang mengalami trauma itu ya. Tapi kalau untuk anak-anak sendiri ada pengaruhnya nggak sebetulnya sama tumbuh kembang mereka? Pasti ada pengaruh banget, terutama masalah emosi. Ada anak yang misalnya jadi tiba-tiba tantrum atau emosi marahnya meledak-ledak, nangis terus gitu kan, sampai mengganggu konsentrasi belajar. Itu kan untuk jangka panjang ya. Maka itu yang sangat-sangat berbahaya sih kalau tidak ditangani. Oke. Tapi kalau bicara soal resistensi nih, terutama bagi para penyintas bencana, kita tahu sendiri Indonesia ini kan wilayah atau negara yang rawan ya, kondisi geografisnya juga secara tidak langsung potensi bencananya itu kerap terjadi berulang gitu, tak terkecuali di wilayah Sumatera. Artinya mereka kan berdampingan itu ya dengan wilayah bencana. Ada resistensi nggak terkait dengan hal itu? Apakah mungkin mereka walaupun diberikan trauma healing atau mungkin layanan psikososial ya sudah tidak akan berpengaruh karena memang itu biasa terjadi, jadi ya efeknya tidak terlalu berdampak gitu buat mereka?
Ada beberapa yang saya temukan, ada beberapa memang yang mengalami resistensi karena kan kita tahu di Sumatera ini terutama Aceh ya, itu kan sering sekali adanya banjir bandang. Itu saya dengar cerita dari mereka gitu kan. Jadi setelah 2004 tsunami, 2006 ya kalau nggak salah, itu kan ada berita banjir bandang juga besar. Tapi tidak sebesar ini memang. Nah ketika itu ada banjir-banjir lainnya, tapi memang tidak sebesar sampai ke rumah gitu kan. Jadi misalnya sampai semata kaki atau sampai ke paha gitu. Nah mereka sih mereka sudah terbiasa dengan itu. Tapi ketika sekarang, kenapa mereka sangat trauma? Karena ini yang paling besar bencananya. Bisa sampai kehilangan rumah, ya kan. Bahkan orang-orang terdekatnya juga. Betul, nyawa juga. Yang hilang mungkin sampai akhirnya tekanan mental juga akhirnya jadi ya mendalam lah, luka mendalam gitu ya buat mereka. Perubahan seperti apa sih yang bisa kita lihat begitu ketika seorang psikolog klinis misalnya seperti Ana sudah memberikan pendekatan melalui trauma healing dan juga layanan psikososial ya kepada mereka. Apakah mereka sudah bisa beraktivitas secara normal kah? Atau mungkin mereka justru masih perlu waktu untuk bisa hidup kembali normal? Karena menurut saya layanan psikososial ataupun juga trauma healing ini sebetulnya kan tidak bisa instan ya, tidak bisa singkat. Prosesnya ini perlu waktu yang panjang gitu. Sebenarnya kan ini contoh jangka panjang ya dari dampak psikososial yang kita bisa berikan ke mereka gitu. Nah, tadi kan sebenarnya kalau untuk urutan yang harus dilakukan adalah pertama trauma healing, baru psikososial. Kenapa sih seperti itu? Karena psikososial itu adalah reconnecting kembali gini. Karena ada beberapa yang misalnya kena PTSD, post traumatic syndrome disorder, dia tidak mau kumpul-kumpul nih sama keluarganya, dia menyendiri, akhirnya depresi. Itu yang sasaran kita untuk bisa berikan trauma healing. Nah, ketika trauma healing itu sudah diberikan, misalnya sistemnya adalah grounding atau mindfulness atau tarik napas atau apapun lah gitu ya. Mereka kita kasih psikososial di mana mereka bisa berkumpul dan reconnecting kembali dengan teman-temannya atau dengan keluarganya. Nah, di situ tergantung dari dia pulihnya itu apakah dia masih mau reconnecting seiring berjalannya waktu, apakah ada dukungan sosial yang memadai dari sekitar, baru bisa dipulihkan. Jadi memang berbeda-beda sih pemulihan. Oke. Berarti dukungan keluarga atau orang-orang terdekat di sekitar menjadi faktor kunci ya. Betul. untuk agar kita melihat indikator dari layanan trauma healing dan juga layanan psikososial ini dikatakan berhasil. Betul. Bagaimana dengan mereka yang kehilangan anggota keluarganya di sana? Apakah mungkin dari relawan tim cadangan kesehatan juga memberikan servis lain begitu supaya mereka bisa merasa tidak sendirian atau bagaimana? Itulah kenapa kita ditempatkan di satu kecamatan ya. Jadi di satu kecamatan itu memang kita kumpulkan nih semuanya warga bareng-bareng sehingga mereka merasa saling memiliki, saling support, saling motivasi gitu. Jadi ketika misalnya ada beberapa keluarga yang dia hanya hidup sendirian, anaknya merantau, mereka bisa reconnecting kembali dengan ya wilayahnya gitu loh. Kalau kita kan tenaga Kemenkes ini kan hanya bersifat fasilitator. Kita menyampaikan ke mereka kalau kalian tuh tidak sendiri loh, kalian tuh punya satu kecamatan ini loh yang saling berbagi luka, saling berbagi harapan gitu. Di situ kita. Nah, yang aku penasaran nih kan dari tim relawan cadangan kesehatan ini kan ganti-ganti tuh batch-nya, otomatis ganti orangnya dong. Dan ini kan pasti ngaruh tuh sama apakah pemulihan itu berlangsung secara optimal atau bagaimana kita menilainya. Jadi di setiap kita terjun ke lapangan itu kita ambil data itu nanti akan di college, nanti akan sama pusat krisis, Puskris Kemenkes itu nanti akan kolaborasi untuk batch selanjutnya. Jadi kita serta-merta memberikan psikososial atau memberikan obat-obatan itu tidak hilang karena semuanya berjalan tuh sampai batch selanjutnya gitu. Jadi obat-obatan juga tetap diberikan untuk mereka. Iya. Obat-obatan yang mungkin berpengaruh sama psikologi atau seperti apa tuh? Obat-obatan fisik terutama. Obat-obatan fisik, oke. Tapi untuk psikologi tidak memerlukan penanganan secara medis yang seperti itu kan?
Untuk saat ini sih sementara belum ya, karena kan kalau untuk obat-obatan psikotropik narkotik namanya untuk gejala psikis itu harus dengan rujukan, harus dengan rujukan ke rumah sakit. Nah kendalanya adalah yaitu misalnya kita sudah asesmen, kemudian kita temukan di satu wilayah itu ada ODGJ. Kendalanya adalah mereka tidak bisa mencari obat karena rumah sakitnya terdampak gitu. Jadi biasanya kita rujuk lagi nih ke rumah sakit terdekat atau di wilayah lain yang mempunyai psikiater gitu. Oke. Yang aku penasaran juga, kalau misalnya kita berada di sana nih, terutama relawan, ini kan artinya ya ilmu atau wawasan yang kita punya adalah ya udah gitu dari apa yang sudah kita pelajari gitu di kampus. Tapi kalau untuk relawan sendiri, khususnya dari tim cadangan kesehatan dari Kemenkes ini, apakah dapat pembinaan dulu nggak sih sebelum bisa akhirnya terjun ke masyarakat untuk memberikan trauma healing atau mungkin rilis psikososial mereka? Secara teori sih kita tidak dapat ya, maksudnya ya hanya general aja yang kita dapat di perkuliahan. Tapi menurut saya lebih banyak pengalaman itu di lapangan, karena kan kita bertemu dengan sesama psikolog, kita sharing, kita bisa bagi ilmu. Di situ sih pelajaran yang sangat berharga justru. Tapi waktu itu kamu tahu nggak di balik layar pemetaan yang pada akhirnya kamu dipetakan di wilayah ini, terus kelompok lain di wilayah ini, apa sebetulnya yang menjadi pertimbangan? Apakah misalnya ada wilayah-wilayah tertentu yang disasar yang memang ini kehadiran dari seorang psikolognya ini perlu ada, terus daerah lain tidak perlu rasanya karena case-nya berbeda atau gimana tuh? Setahu saya sih sama ya, semua daerah di Tamyang itu pasti akan dikunjungi psikolog, walaupun misalnya memang hari ini hari apa gitu ya. Dan itu tadi sih, misalnya ketika kita ke sana itu kan kita pasti akan dapat data sebelumnya nih. Nah data itu yang nanti akan kita kelola, dan kalau ada data baru kita asesmen baru gitu. Oke. Dan untuk metode trauma healingnya kali ya. Aku sempat pernah lihat bahwa aku lupa daerah mana, tapi yang pasti di sana itu ada di mana anak-anak itu diajak untuk bermain boneka sambil sambil melukis kalau tidak salah, atau sambil ada kegiatan yang unik menurut aku di luar menggambar tadi. Itu turut dipraktekkan juga nggak sih di situ sebenarnya? Kalau bagian saya fokusnya tadi ke terapi bermain dan art terapi. Tapi untuk beberapa psikolog ada juga yang memakai metode itu. Jadi memang kita sebenarnya metode sama aja, cuman kita tinggal kita aplikasikannya seperti apa dan keperluannya itu gimana gitu. Oke, untuk art terapi ini menjadi metode yang baru kah, atau mungkin justru ini metode yang paling efektif nih sementara ini untuk para penyintas bencana? Karena kan mungkin art sendiri kan berarti otak kanan kita tuh ya yang dirangsang supaya bisa tetap waras, supaya bisa tetap normal dan menimbulkan rasa bahagia gitu. Nah, kalau bicara soal itu kita kaitkan ke situ seperti apa tuh? Betul, art terapi itu sebenarnya yang paling gampang sih ya dipraktekkan gitu, karena itu kan bisa langsung klasikal nih, bisa langsung banyak menyasarnya, dan alatnya pun mudah. Dan kalaupun kita tidak bisa ngomong sama orangnya, sama anaknya, dia bisa mengekspresikan semuanya itu lewat tulisan atau lewat gambar gitu. Jadi menurut saya itu yang paling bisa affordable dan gampang lah gitu. Iya ya, dan paling cepat juga gitu ya untuk pemulihannya itu. Kalau misalnya seseorang nih mengalami kondisi kritis atau mungkin menghadapi bencana gitu ya, hal apa yang perlu dilakukan kira-kira supaya tidak terjadi rasa trauma yang berkepanjangan atau mungkin kewarasan mereka nih tetap terjaga gitu? Ada nggak sih sebetulnya yang bisa kita lakukan? Karena kan lagi-lagi kadang itu ya, mental seseorang itu tidak bisa disamakan dengan orang lain. Kira-kira jaring pengaman seperti apa gitu yang perlu kita lakukan kalau kita merasakan hal itu? Yang pertama adalah kita kenali dulu nih yang bisa kita lakukan apa untuk fisik kita dan untuk orang-orang di sekitar kita. Karena kan yang pertama kita lihat di bencana adalah apakah terluka, apakah yang hilang siapa gitu kan. Itu berarti pertolongan yang pertama adalah fisik. Kemudian yang kedua adalah jangan paksakan diri. Jadi banyak kalau di Aceh Tamyang itu ibu-ibu nih misalnya dia baru sadar kalau dirinya trauma ketika semuanya sudah beres gitu. Karena yang pertama dia pikirkan adalah anaknya gimana makan, kemudian siapa yang selamat gitu. Jadi dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Jadi dia memaksakan untuk terus membantu sekitarnya dan anaknya. Padahal dirinya sendiri sebenarnya butuh loh
untuk ditenangkan gitu. Itu. Kemudian jauhi media sosial pasti, karena media sosial itu memperburuk keadaan. Yang biasanya kita misalnya di sini bencananya cuma segini, ternyata yang di sana lebih besar, akhirnya kita jadi deg-degan, kita jadi trauma kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah tetap jalani rutinitas sehari-hari. Itu sih. Supaya tetap kewarasan kita ini terjaga ya. Iya. Tapi kenapa sih kita harus memikirkan diri sendiri? Kadang saya suka heran, banyak sekali instruction misalnya di pesawat katakan bahwa ketika terjadi kecelakaan misalnya, kita yang perlu dilakukan adalah menyelamatkan diri sendiri dulu gitu, baru menyelamatkan orang lain. Memang seberapa besar pengaruhnya untuk kondisi mental health kita ketika kita lebih menyenangkan diri sendiri dulu nih, kemudian ya sampai akhirnya diri kita waras, oke gitu, dan kita akhirnya bisa ya bersosialisasi dengan orang-orang. Karena kalau diri kita sehat secara mental dan secara fisik, kita akan lebih banyak bisa membantu banyak orang gitu. Jadi kalau misalnya pun kita nggak bisa bantu diri kita, kita akan justru menyengsarakan orang lain gitu kan. Ketimbang kita yang sehat dulu, kita bisa bantu banyak. Gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang nggak beres nih sama psikis atau jiwa kita, pertolongan pertama apa yang perlu dilakukan? Pertama adalah kita harus kenali dulu nih apa yang terjadi sama diri kita, apa yang berubah. Apakah pola makan kita, apakah pola tidur kita, apakah Itu berpengaruh besar ya? Betul, berpengaruh besar. Kemudian apakah, terutama fisik ya, karena kan fisik jadi notifikasi lah gitu ya ke diri kita. Kemudian ada nggak yang salah nih dari relationship kita sama sekitar kita. Nah ketika itu sudah disadari ada yang salah, bisa nggak kita recovery itu sendiri gitu. Kalau misalnya memang tidak bisa, berarti harus ke profesional gitu. Tapi kan untuk orang-orang tertentu nih, misalnya orang-orang introvert, dia kan tidak cukup terbuka ya untuk masalah yang mereka hadapi gitu. Itu ada pendekatan yang khusus kah, atau mungkin pendekatannya justru berbeda kepada misalnya setiap orang, entah itu introvert, apa extrovert, ambivert, itu ada pendekatan berbeda nggak sih untuk orang-orang tertentu? Sebenarnya sih sama ya, tapi mungkin berbedanya adalah kalau orang yang bukan introvert ya disebutnya, mungkin agak sulit untuk terbuka ketika bicara sama orang lain gitu ya. Karena nggak semua orang introvert seperti itu sebenarnya, mereka bisa saja ya ngobrol terbuka gitu kan. Betul. Nah itu yang jadi kendala sih. Biasanya kalau dengan itu psikolog atau siapapun gitu yang ingin membantu pasti akan lebih lama waktunya, karena kan pendekatan dulu gitu. Tapi banyak nih orang-orang ya di masyarakat, kadang mereka takut untuk mendatangi psikolog oleh karena ada stigma tertentu. Entah misalnya mereka dikatakan gila, atau mungkin mereka ya orang-orang yang patut dihindari sama sekitar karena oh ini orang pernah ke psikolog nih. Apa sebaiknya mungkin penilaian dari kamu gitu, respons dari kamu sebagai seorang psikolog klinis, apakah memang seperti itu banget gitu? Karena kan masyarakat kadang ketika menilai dengan mudah ya seperti itu. Misalnya ada orang yang seperti itu, menurut kamu itu normal-normal saja kah atau gimana? Respon kamu sebagai psikolog klinis gimana tuh? Banyak sekali ya sebenarnya ya kalau untuk stigma negatif, walaupun sudah di zaman modern gitu ya, tapi masih banyak lah. Ya mungkin ini sih yang bisa kita berikan adalah tetap edukasi di media sosial, edukasi person by person gitu kan. Jadi kita bisa meningkatkan awareness kalau mental health itu sebenarnya bukan hanya dikaitkan dengan orang gila gitu, tapi sebenarnya semua orang itu perlu untuk menjaga mental health agar semuanya pekerjaan, aktivitas itu berjalan dengan lancar. Iya, mental health penting dan itu juga untuk apa ya? Untuk secara tidak langsung keseimbangan dari otak kita juga bisa berpengaruh. Kalau untuk di wilayah bencana kemarin, apakah mungkin kamu ada cerita tersendiri, mungkin ada pengalaman yang paling berkesan, yang pada akhirnya jadi bahan analisis kamu nih ketika pulang ke Jakarta, kayak oh ini ternyata ada satu case yang berbeda gitu? Yang paling saya pelajari adalah yang tadi saya sampaikan mungkin ya, lebih ke survive mode. Survive mode-nya itu ternyata berbeda. Orang kota dengan orang desa itu berbeda, jauh berbeda. Karena orang desa itu lebih survive. Mereka lebih memikirkan gimana caranya untuk hidup.
gimana caranya untuk bisa makan, untuk bisa bekerja dibandingkan dengan orang kota yang sangat kompleks gitu. Jadi mereka tidak rentan justru untuk terkena trauma karena survivalnya bagus. Itu sih yang mungkin ya. Oke, kalau gitu terima kasih Ana untuk ngobrolnya hari ini, dan kita doakan juga ya semoga kedepannya nggak ada lagi yang namanya bencana. Amin. Dan walaupun misalnya bencana terjadi, setidaknya mungkin masyarakat yang mendengarkan podcast ini mereka bisa tahu nih penanganan pertama seperti apa yang perlu dilakukan supaya kewarasan mereka tetap terjaga sehingga juga tidak mengganggu aktivitas sehari-hari gitu ya Ana ya. Ya, terima kasih kalau gitu Ana dan juga Sobat Antara. Jangan lupa untuk saksikan podcast kami lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa.